Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para pemirsa dan sahabat Ansor yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama thalabul ilmi lewat dunia yang sekarang seakan-akan hanya sejengkal, yaitu lewat dunia medsos, dan insya Allah manfaatnya kita petik bersama-sama. Para pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan membahas sedikit persoalan-persoalan yang berhubungan dengan nafsu. Manusia tidak lepas dari nafsu yang ada pada dirinya. Memang suatu ketika nafsu itu kita butuhkan. Akan tetapi suatu ketika nafsu itu pula yang kita hindarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan nafsu, maka kemudian setelah nafsu itu tercipta, ditanyalah nafsu itu. Allah Ta'ala bertanya kepada nafsu, man ana, siapa saya? Allah berfirman demikian kepada nafsu. Akan tetapi dengan jongkaknya, nafsu itu balik bertanya dengan pertanyaan yang sama. Man ana, lalu siapa pula saya? Ini tanda satu pertanyaan yang bagus dari Allah kepada nafsu. Akan tetapi dijawab oleh nafsu dengan pertanyaan yang sama. Man ana. Ini merupakan jawaban penghinaan dan kesombongan atas sombongnya nafsu yang baru diciptakan oleh Allah Ta'ala. Setelah itu Allah meletakkan nafsu itu di tempat yang namanya Bahrul Ju', yaitu lautan kelaparan. Nafsu dihajar oleh Allah dengan cara melaparkannya selama 1000 tahun. 1000 tahun dilaparkan oleh Allah nafsu itu. Akan tetapi nafsu itu kuat menahan lapar selama 1000 tahun karena memang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai 1000 tahun, maka kemudian ditanya lagi nafsu. Wahai nafsu, man ana? Allah bertanya dengan pertanyaan yang sama seperti permulaan tadi. Maka setelah ditanya, siapa saya ini wahai nafsu? Maka nafsu itu kemudian menjawab, anta Robbi. Engkau adalah Tuhanku wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa puasa menahan lapar, menahan haus, menahan apa saja yang bisa membatalkan puasa merupakan satu pertahanan dan benteng untuk mengendalikan nafsu. Memang nafsu tidak bisa hilang spontan dan langsung total. Nafsu tidak bisa hilang dan selalu ada pada diri kita. Diri kita hanya harus mengendalikannya. Karena ketika manusia sama sekali tidak punya nafsu, itu pun menjadi sakit. Umpama ada orang yang tidak punya nafsu makan misalnya, maka dia lama-lama akan menjadi sakit. Berarti suatu ketika nafsu makan itu pun bisa atau dibutuhkan. Atau orang yang ingin mempunyai anak seperti Rasulullah yang sabdakan bahwa nanti di kemudian hari
akan ubahi bikumul umam, akan berlomba-lomba dengan nabi-nabi yang lain. Kemudian Rasul memberikan saran kepada umatnya untuk memperbanyak anak. Akan tetapi kalau orang akan memperbanyak anak tanpa punya nafsu, tidak akan bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Oleh karena itu berarti kita punya nafsu juga ada baiknya. Kemudian kebaikan itu yang kita maksud adalah pengendalian nafsu. Yang paling penting bagi kita adalah pengendalian nafsu. Apapun keadaannya, nafsu kita kendalikan. Termasuk saat ini kita belajar mengendalikan nafsu dengan cara yang baik, yaitu cara berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Semoga apa yang kita jalankan pada saat ini mendapatkan karunia baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semua sahabat-sahabat Ansor dan para pemirsa saatnya nanti kemudian bisa menahan nafsu, mengendalikan nafsu, pada akhirnya ketika wafat semoga kita semuanya diberi husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah biwasilatil Fatihah. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.